Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muni Santika dari kelas 3A akan menjelaskan materi mengenai pajak penghasilan pasal 21. Baik, yang pertama pengertian. PPh 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi atau WPOP dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Yang selanjutnya, metode PPh 21. Yang pertama, metode gross atau gaji kotor tanpa tunjangan pajak. Metode gross diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Ini berarti gaji pegawai tersebut belum dipotong PPh 21. Yang kedua, metode gross up atau gaji bersih dengan tunjangan pajak. Metode gross up diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak atau gajinya dinaikkan terlebih dahulu sebesar pajak yang dipotong. Yang terakhir, metode net atau gaji bersih dengan pajak ditanggung perusahaan. Untuk metode net ini diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan. Yang selanjutnya, tarif PPh 21. Untuk penghasilan sampai dengan Rp 50 juta per tahun, dikenakan pajak sebesar 5%. Untuk penghasilan Rp 50 juta sampai 250 juta per tahun, dikenakan pajak sebesar 15%. Untuk penghasilan Rp 250 juta sampai 500 juta per tahun, dikenakan pajak sebesar 25%. Untuk penghasilan di atas 500 juta per tahun, dikenakan pajak sebesar 30%. Berikut contoh perhitungan PPh 21 atas jasa dokter atau bukan pegawai yang praktik di rumah sakit atau klinik. Contoh, Dr. Samudra Putra, SPOG, merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan terkenal yang melakukan praktek di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit, dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada Dr. Samudra Putra pada setiap akhir bulan. Selain praktek di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak, Dr. Samudra juga melakukan praktek sendiri di klinik pribadinya. Dr. Samudra telah memiliki NPWP dan pada tahun 2016, jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktek Dr. Samudra Putra SPOG di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak adalah sebagai berikut. Berikut penyelesaian contoh soal tadi. Meskipun di sini pembagiannya 80% untuk dokter, 20% untuk rumah sakit, tetapi yang menjadi dasar perhitungan PPHP pasal 21 itu adalah full jasa dokter. Jadi tetap 100%. Jadi jika penghasilannya 45 juta, tidak perlu dikalikan dengan 80%, tetap 45 juta. Contoh, di bulan Januari penghasilannya 45 juta. Untuk dasar pemotongan PPh-nya itu 50% dikali 45 juta sama dengan 22.500.000. Secara kumulatif berarti 22.500.000. Untuk tarifnya sebesar 5% karena penghasilannya sebesar 22.500.000. 5% dikali 22.500.000 sama dengan 1.125.000. Di bulan Februari, penghasilannya 49 juta. Untuk dasar pemotongan PPh-nya, 50% dikali 49 juta sama dengan 24.500.000. Untuk secara kumulatif,
22.500.000 ditambah 24.500.000 berarti 47 juta. Untuk tarifnya 5% karena penghasilannya 47 juta. Untuk pasal terutangnya 5% dikali 24.500.000 sama dengan 1.225.000. Untuk di bulan Maret penghasilannya itu 47 juta. 50% dikali 47 juta itu sama dengan 23.500.000. Tetapi karena di sini penghasilannya sudah 47 juta, sedangkan untuk tarif 5% itu batasnya adalah 50 juta. Jadi, maka 23.500.000 tadi 3 jutanya dengan tarif 5%. Kemudian sisanya 22.500.000 dikenakan tarif 15%. 5% dikali 3 juta sama dengan 150.000. 15% dikali 20.500.000 sama dengan 3.075.000. Di bulan April penghasilannya 40 juta. Untuk dasar pemotongannya 50% dikali 40 juta sama dengan 20 juta. Secara kumulatif berarti 70.500.000 ditambah 20 juta berarti 90.500.000. Dikenakan tarif 15%. Karena untuk 15% tadi kan untuk penghasilan yang 50 juta sampai 250 juta. 15% dikali 20 juta sama dengan 3 juta. Di bulan Mei penghasilannya itu 44 juta. 50% dikali 44 juta, 22 juta. Untuk secara kumulatifnya 112.500.000. Dikenakan tarif sebesar 15%. 15% dikali 22 juta sama dengan 3.300.000. Di bulan Juni penghasilannya 52 juta. Dasar pemotongannya 50% dikali 52 juta sama dengan 26 juta. Secara kumulatif 138.500.000. Dikenakan tarif sebesar 15%. 15% dikali 26 juta sama dengan 3.900.000. Di bulan Juli penghasilannya 40 juta. 50% dikali 40 juta sama dengan 20 juta. Secara kumulatif 158.500.000 dan dikenakan tarif sebesar 15%. 15% dikali 20 juta sama dengan 3 juta. Di bulan Agustus penghasilannya 35 juta. 50% dikali 35 itu 17.500. Secara kumulatif 176 juta. Dikenakan tarif sebesar 15%. 15% dikali 17.500, 2.625. Di bulan September penghasilannya 45 juta. 50% dikali 45 juta sama dengan 22.500. Secara kumulatif 198.500. Dikenakan tarif sebesar 15%. 15% dikali 22.500, 3.375.000. Di bulan Oktober penghasilannya 44 juta. 50% dikali 44 juta itu 22 juta. Secara kumulatif 220.500. Dikenakan tarif sebesar 15%. 15% dikali 22 juta, 3.300.000. Di bulan November, penghasilannya 43 juta. 50% dikali 43 juta, 21.500.000. Secara kumulatif 24.2 juta. Dikenakan tarif 15%. 15% dikali 21.500.000 sama dengan 3.225.000. Di bulan Desember ini sama kayak di bulan Maret. Penghasilannya itu 40 juta. 40 juta itu dikali
50% dikali 40 juta itu adalah 20 juta. Tapi karena di sini penghasilnya sudah 242, sedangkan 15% tarif 15% itu batasnya adalah penghasilan 250 juta. Berarti 20 juta tadi, 8 jutanya di sini dikenakan tarif sebesar 15%, sisanya 12 juta dikenakan tarif 25%. 15% dikali 8 juta, 1 juta 200. 25% dikali 12 juta sama dengan 3 juta. Ini jumlah penghasilannya itu sebesar 524 juta. Dasar pemotongannya sebesar 262 juta. Untuk PPh pasal 21 terutangnya itu sebesar 35 juta 500.